untuk meluruskan pemahaman saudara yang berasal dari penjajah Belanda. Oke? Oh, berarti kalian itu dari itu ya, dari penjajah Arab gitu. Kapannya? Kapannya Anda dijajah sama Arab? Kapan kami dijajah sama Belanda? Hah? Kapan kami dijajah sama Belanda? Yang datang menjajah di Nusantara ini siapa? 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 Belanda menjajah di mana Belanda? Oh, nggak pernah. Kristen Nggak itu pernah Belanda menjajah di Nusantara ini, nggak pernah. pernah menjajah. Pernah menjajah. Agamanya agama apa? Agama apa? Agama apa agamanya Belanda? Agama apa? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Aku masih muda, Agama masih Paulus. kecil. Aku masih SMA, masih lugu, nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu nggak usah itu. Ya coba jujur dong, Belanda agamanya apa, Bang? Ya, Bang. Petrus, otak pendek terus. Ya, Belanda agamanya apa, Bang? Kristen. Belanda tuh. Kristen. Sekarang Anda agamanya apa, Bang? Saya Kristen. Kristen. Berarti agama yang diwariskan penjajah Anda anut, betul, Bang? Semua itu di Indonesia dulu kan belum ada agama. Jangan ngomong Kristen. Jadi yang mengusir penjajah itu mayoritas agamanya belum ada. Bukan. Kalau kita berbicara Aduh, Bang, punya agama, semua Abang. agama itu Abangku, saudara Petrus, jangan mentang-mentang nama Anda Petrus pendek terus, Anda akalnya juga pendek. Cobalah belajar dulu. di Indonesia itu ada agama gitu. Hah? Di Ada? Indonesia ada. Ada aliran kepercayaan sebelum Islam masuk sudah ada. Iya, Tapi kan begitu bukan Islam masuk, di abad ke-8 ke Nusantara ini, ajaran animisme tersingkirkan dengan agama Islam. Kerajaan-kerajaan besar, negara-negara besar yang berbentuk kerajaan menjadi Islam. Datanglah penjajah agama pagan. Ah. Nah, Anda ikuti agama itu. Bukan tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Kamu kan Kenapa saya katakan pagan? Coba Anda lihat tadi Ibrani 9:28. Anaknya orang dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? itu kan hanya pungut satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang kami yakini. Oke. Kalau Anda mengatakan hanya satu ayat, hanya satu dalih, tolong tunjukkan dalihnya. Yesus itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Tuhannya Yahudi. Ada dalil nggak? Perintah untuk dibunuh. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kan dibunuh karena banyak yang tidak menerima pada saat itu. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya, boleh tidak menurut Tuhannya Yahudi, Yesus anaknya yang dikasihi ini boleh dibunuh atau tidak menurut Tuhannya Yahudi? Oh, boleh. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Kita baca dalil kan boleh. Kan Yahudi kan pada waktu itu kan. Berarti Anda memfitnah Tuhannya Yahudi. Anda kan, saya bertanya, ada tidak Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi bernama Yesus? Anda katakan boleh. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Berarti Anda ini setan. Kenapa bilang setan? Karena Anda mengajarkan dan menuduh dan memfitnah Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi. Hah? Bukan, orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus. Bukan berbicara orang Yahudi, berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi, boleh Iya, tidak tidak. membunuh Lanjut. anak yang dikasihinya, boleh nggak? Bang Juma, mereka tidak percaya sama Yesus. Bukan saya berbicara mereka, saya berbicara Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membolehkan tidak untuk membunuh anaknya yang dikasihi? Tidak ada dalilnya membolehkan atau tidak. Intinya mereka. Lalu yang membisikkan Anda untuk berkata membolehkan tadi itu siapa? Hah? Hah? Bisa jadi boleh. Tidak. Tapi tidak ada dalil. Mereka tidak percaya sama Yesus. Mana dikatakan boleh dan tidak. Bagaimana ini teman-teman? Iya. Pasien kita hari ini, coba Anda baca Amsal 6 nomor 16. Iya. Baca. Baca.
Hah? Baca. Saya gitu. pula yang disuruh. Saya yang kasih ilmu, Anda pula biarkan saya. Tidak ada untuk ilmu membaca. tidak ada ilmu yang saya dapat dari Anda itu. Anda itu hanya Oh sebatas iya nabi. pasti, Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Bagaimana Ya. Anda bisa mendapatkan ilmu kalau otak sudah berkarat? Sejati, Hah? saya Kristen sejati. Orang mendapat ilmu kalau otak masih berfungsi. Iya, Nah, otak sudah nggak saya berfungsi, Kristen gimana sejati. ceritanya? Allah dapat saya ilmu. itu- Allah saya itu Makanya bisa- nama Anda Petrus, Ya. pendek terus. Semuanya Kalau- pendek. kalau Allah- Akal kalau- pendek, kalau pemikiran bisa pendek, ilmu pendek, Kalau logika kalian kan pendek, tidak nonok ikhlas, ya. juga pendek. Iya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara, dengar. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nomor 17-nya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Menumpahkan darah bagi Yesus tidak ada kekejian situ. Ini dalil sudah kubacakan loh. Amsal 6 nomor 16. Nah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang dibenci. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Nomor 17-nya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, itu merupakan satu yang dibenci Tuhan atau tidak? Kalau menumpahkan darah Yesus tidak. Mati Mija. Kita datang untuk itu. Hah? Mati Mija. Memang dia itu sudah ditakdirkan untuk itu sama Allah. Mati Mija. Mati. Iya. Sebagai penutup sama manusia kan dia datang untuk mati. Alamak. Iya. Mama. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, Tidak ada kebencian kekejian bagi Tuhan atau bukan? Itu semua rencana yang diatur oleh Tuhan itu. Rencana siapa? Tidak. Allah Rencana yang siapa? mengatur dia. Rencana siapa? Ya. Rencananya siapa? Rencananya Tuhan toh. Oke, mana dalilnya? Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam daging. Mana dalilnya? Hei Bung, saya minta dalil. Di mana Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi membolehkan. Beda keyakinan Yahudi sama itu. Kau jangan. Ya, Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Ya. Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Tidak ada yang mengatakan di situ Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi. Yohanes 4 nomor 22. Kena kau kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Kristen? Tuhannya Kena Yahudi. kau kan? Kepalamu benjol dibuat kan? Hanya modal mulut kepala benjol dibuat. Gimpe kepalamu sekarang. Yahudi untuk semua manusia. Bukan Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Romawi? Jawab. Dia berdoa kepada Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Bukan saya bertanya berdoa untuk siapa, saya tanya Yesus berdoa kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Yang saya tanya, Yesusnya berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Begini Bang Juma, kalau Tuhannya Bang dia itu terbatas. Itu terbatas. Tuhannya Romawi dengan Tuhannya Yahudi sama enggak? Tuhannya sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Romawi? Tidak punya nama. Mate Mija. Balas si anak-anaka. Oh mama balas si kodonge. Mate Mija. Balas si anak-anaka. Parah. Oh, mama Ini iman La saya. haula wala quwata illa billah. Saudara Petrus, saya sarankan jangan ke gereja dulu untuk beberapa saat. Kamu pelajari Bible, dalami Bible, Bung. Ya, Tidak. kalau kamu dalami Bible dengan otak, dengan akal, Sudah jelas tertulis, jangan membunuh, jangan membuat cabul. Tidak ada ajaran tidak baik. Berarti boleh nggak Yesus dibunuh? Hah? Boleh nggak Yesus dibunuh?
Itu tidak boleh. Tidak boleh Yesus dibunuh kan? Hah? Tidak boleh. Maksudnya Yesus dibunuh boleh nggak? Gimana maksudnya? Iya, mulai ngaco nih. Mulai ngaco nih. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Nah, inilah kalau otak separuh dipakai otaknya tikus. Yesus menurut Matius 19 tadi dan Keluaran 20, jangan membunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak membunuh Yesus? Kalau menurut Allah membunuh itu tidak boleh. Nah, boleh nggak membunuh Yesus? Hah? Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Sebenarnya Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus pada waktu itu memang dosa pada waktu itu. Ah, bagus. Bagus. Berarti katakan kepada gereja, membunuh Yesus itu bukan nebus dosa, tapi menghasilkan dosa. Dah selesai kita ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Masih ada tapinya deh, masih ada tapinya. Bagaimana? Masih ada tapinya. Ya itu tapinya karena Anda Kristen. Tapi kalau Anda waras, Anda mengatakan membunuh Yesus itu dosa. Tapi karena Anda Kristen, setan ada pada diri Anda, ada tapinya. Tapi itu dulu. Sekarang nggak lagi. Membunuh Yesus sekarang itu adalah nebus dosa. Dari mana ilmunya? Dari pagan Romawi, penyembahan dewa Molo. Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan, sabar, Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada dewa Molo? Anda tahu tidak untuk apa mereka mempersembahkan manusia ke dewa Molo? Apa? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendamaikan keadaan mereka dengan dewa-dewa mereka. Jadi kalau mereka kemudian panennya gagal atau di kampung mereka ada penyakit yang merebak, apa kata mereka? Dewa kita lagi murka. Maka kita harus mendamaikan antara kita dengan dewa kita. Dipersembahkanlah manusia suci kepada dewa Molo. Inilah yang terjadi di agama saudara. Tadi Anda mengatakan membunuh Yesus adalah dosa. Berjalannya waktu tak tak tak, tapi ada tapinya, tapi ada tapinya, tapi ada tapinya, ada tapinya. Mana ceritanya agama kayak begini? Begini ya Bang Jus. Nah, dengarkan teman-teman. Ya, apa itu Bang? Ya, silakan. Mereka membunuh Yesus itu karena Yesus itu terlalu taat kepada Allah. Itu pada waktu itu. Berarti boleh. Karena ia mengatakan dirinya, saya datang untuk melayani, bukan untuk Ya, melayani. berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh membunuh Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan itu dibunuh. Ada dalam Alkitab. Iya, bukan saya tanya itu. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh nggak membunuh Yesus? Iya. Kalau menurut perintah Allah itu kan tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh melanggar perintah Tuhan atau tidak? Begini, kalau karena ketaatan Yesus itu mewartakan tentang kerajaan Allah pada waktu itu, karena menganggap dirinya sebagai istilahnya orang yang diutus oleh Allah, bukan hanya dia yang menganggap seperti itu. Karena sebelumnya kan ada nubuat pada waktu itu kan. Itu banyak saksi-saksi pada waktu itu sebagai nabi sebelumnya kan. Kan buat akan datang juru selamat itu Yesus Kristus. Ya. Karena pada waktu itu kan sebagai raja itu kan semakin khawatir karena semakin banyak yang mengikuti Yesus. Karena Khawatir ia kenapa? menganggap bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Akhirnya pada saat itulah Yesus itu dibunuh. Ya. Berarti boleh membunuh Yesus. Tetapi dalam proses pembunuhan itu Bang Juma, tidakkah ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu menurut Sekarang pertanyaan simpelnya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Tuhan? kalau menurut Allah itu membunuh itu tidak boleh. Gitu. Membunuh Yesus boleh? Hah? Membunuh Yesus boleh? Kalau menurut saya pribadi ya Bang Juma, ya, membunuh Yesus itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau menurut Tuhan? Kehendak. Kalau menurut Yesus Tuhan? itu, hah? Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut perintah Allah secara umumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu melepaskan dosa atau menghasilkan dosa? Melepaskan dosa. Mati meja. Yang berdosa pada waktu itu yang Mati meja.
Yang mana yang berdosa betul pada ini? waktu Yang mana itu. betul? Membunuh Yesus menghapus dosa atau membunuh Yesus Begini, menghasilkan Bang. dosa? Mana yang betul? Mereka yang membunuh Yesus pada waktu itu, mereka itu berdosa pada Berdosa. saat itu. Tepuk tangan dulu. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Berarti yang membunuh Yesus. Oke, gantian. Berarti membunuh Yesus, pelakunya mendapat dosa. Yang membunuhnya. Ya, yang membunuh Yesus Mereka mendapatkan membunuh- dosa. Begini Bang Juma, karena mereka membunuh karena berdasarkan tidak percaya. Oke, oke. Ya. Nah, pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan mendapatkan dosa. Betul? Mereka yang membunuh bukan. Ya, mereka yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Betul? Iya. Oke. Mereka yang percaya kepada Yesus dosanya ditebus. Oke. Sekarang menurut saudara, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Siapa? Pembunuh Yesus. Penjahat. Penjahat. Bukan pahlawan. Bukan, Yesus itu adalah pahlawan bagi kami. Dia Nah, keras- sekarang kalau Yesus mereka tidak bunuh, yang nebus dosamu siapa? Hah? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, dosamu dihapuskan oleh siapa? Pasti. Pada waktu itu Pasti dibunuh apa? dia. Pasti masuk rumah sakit jiwa. Bukan, pasti dibunuh dia pada waktu itu. Pertanyaan saya, pembunuh Yesus itu pahlawan untuk Anda atau penjahat untuk Anda? Pembunuh Yesus, Ya. penjahat menurut saya. Kalau penjahat, lalu kenapa Anda menerima hadiah dari mereka? Hah? Bukan, karena kami kan percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Loh, dosa Anda dihapuskan melalui pembunuhan, betul? Iya. Menaruh Ah. pembunuh. Yang membunuh Yesus pahlawan dong buat Anda. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, begini, dengar, paham dulu, kalau paham. mereka tidak membunuh Yesus, Yesus mati dalam keadaan bunuh diri gitu. Konteks mereka membunuh Yesus. Atas dasar apa dulu? Begitu pemahaman. Gimana ceritanya? Jadi saya kasih analogi, Bung. Tidak percaya. Saya kasih analogi kepada saudara. Ah, Ada seorang mencuri uang 1 miliar. Itu dosa atau bukan? tidak perlu 1 miliar lah. Kenapa harus Ya, 1 miliar? 500 juta. Itu dosa Jangan- atau bukan? Namanya mencuri itu pasti dosa. Ya, mencuri dosa. Tapi kalau hasil curiannya diberikan kepada Anda dan Anda gunakan, Anda manfaatkan, menurut Anda pencuri ini pahlawan atau bukan? Kalau saya tidak tahu itu uang hasil curian kan, saya tidak bisa mengatakan dia pahlawan atau tidak. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah hasil curian dan Anda sudah menikmatinya, apa yang Anda lakukan? Menikmati, karena saya sendiri kan tidak mau menikmati hasil curian. Oke. Berarti kenapa Anda menikmati salib sementara salib itu adalah hasil dari tindakan perbuatan dosa? Kenapa Anda nikmati? Begini loh. Kita kan bukan di atas dasar apa. Dia memberitakan kerajaan Allah tentang kebenaran tentang kerajaan Allah, makanya dia itu disalib. Karena pada Gimana waktu itu- ceritanya? Berarti penyalib Yesus adalah penggenapan nubuat. Iya. Supaya nubuat ini tergenapi, harus ada yang menjadi pelaku pembunuh. Iya, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Segalanya. Berarti pembunuh ini adalah bagian dari nubuat. Hah? Hah? Iya, bagian dari nubuat. Bagian dari nubuat. Berarti yang merencanakan pembunuhan adalah iblis atau Tuhan? Bukan dari itu, Pak. Bukan bagian dari Berserak otak. Bukan berserak otak. Itu tetap konsisten dalam pemikiran saya. Iya, berserak otak kalau begitu. Anda mengatakan penyaliban itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini melibatkan banyak orang, termasuk orang yang membunuh Yesus. Berarti Tuhan merencanakan pembunuhan, betul? Nah, orang yang terlibat dalam rencana Tuhan berdosa atau tidak? Mereka berdosa. Berarti Tuhan merencanakan orang-orang ini untuk berdosa. Bukan, karena Tuhan Mati nih, berserak otak. Berserak otak. Begini Bang Juma, pada waktu itu kan masih banyak yang menyembah berhala pada waktu itu. Banyak yang menyembah berhala.
Pasti banyak yang masih- menyembah berhala. Ya, masih Oke. banyak yang tidak percaya Oke. kepada Allah. begitu. Oke. Artinya Banyak yang nubuat menyembah itu- berhala. Oke. Ada nggak penyembah-penyembah berhala ini kemudian menyembah korban persembahan? Ya. Ada nggak penyembah berhala ini menyembah korban persembahan? Iya, ada. Siapa? Siapa ya? Paulus. Kristen. Menyembah korban. Yesus korban. Kristen nyembah korban. Betul? Kristen nyembah korban maksudnya? Yesus korban di atas tiang salib. Betul? Ya. Kristen menyembah korban. Betul? Iya, dia korban. Bagus. Katanya menyembah korban. Berarti Kristen menyembah korban persembahan kepada siapa? Kepada manusia. Mate meja. Macolo iota muanak bau. Beh, parah kali. Parah kali. Orang Yahudi mempersembahkan anak domba sebagai persembahan. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Kristen menerima persembahan pelaku dosa yang mempersembahkan anak orang di atas pohon. Orang Kristen menyembah korban. Begini, Bang Juma, saya jelasin dulu. Saudara, Abraham juga saudara, kan menyembahkan anaknya kepada Allah, benar nggak? saudara, Benar nggak? Anda menyembah korban, betul? Betul nggak? Abraham itu menyembahkan anaknya pada itu, pada Allah. Abraham diuji. Kan tadi Iya, sudah kubilang, Kejadian 22, Abraham diuji. Ya, diuji. Ketika Karena Abraham lulus menjalani ujian, Tuhan membatalkan korban manusia sebab Tuhan tidak berkenan korban Iya. manusia, digantilah hewan. Di Kristen korban hewan diganti dengan korban manusia. Kebalik. atas dasar itulah Bang Juma, Mm-mm. Allah mengutus Yesus itu untuk menjadi korban, karena kalau Di mana dalilnya? Ah ini, kalau cakep ini. manusia itu mengorbankan, Dalilnya. Di mana dalilnya Ini, Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa? Di mana dalilnya? dengar dulu Bang Juma. Kalau manusia Dalil. mengutus anaknya Bung, sendiri, Bung, pasti dalil, manusia- Bung. Ini kalau manusia Anda itu- tidak menggunakan dalil, sama saja saya diskusi dengan sapi. Dalilnya mana? Dalil. apa? Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban tebus dosa. Mana dalilnya? Mengutusnya anaknya, ada dalil. Mana dalilnya? Masuk ke dalam akuarium. Mana ya saya? Mana? Ayo kita tunggu. Silakan. Teman-teman penonton, tenang. Ini ujian. Mungkin agama orang lain. Tenang. Kita tunggu dalil ya Bang ya. Dalil Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa manusia. Mana dalilnya? Kau dari tadi bertanya, nggak mau ditanya. Dalilnya mana? Oh, kita udah selesai, kita udah final, Bung. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah selesai kita. Yohanes Bahwa 6:5. Tuhannya umat Islam meminta dan mengajarkan syariat persembahan hewan ternak. Tuhannya Yahudi, Imamat 1 nomor 2, persembahan hewan ternak. Dewanya Kristen, Dewa Molok, mempersembahkan korban manusia. Udah selesai. Apa yang Anda ingin pertanyakan masalah ini di Islam? Setiap tahun Anda lihat umat Islam persembahkan hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Tak ada di Iya. Islam menggantung manusia untuk dosa. Nah, seperti Tapi- kalian, tiap tahun Oke. kalian bikin film, kalian bikin cerita, kalian bikin Iya, Bang. adegan, sandiwara, orang kalian gantung di salib, lalu kalian tenteng kemana-mana. Habis itu Kalian orangnya kan tergantung begini. mati di salib. Ini yang ditanya, ini yang sedang dibahas. Yesus yang Anda gantung di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Santai bro. Itu saudara Sedot pantat Kalian pendeta. mengorbankan sesuatu untuk Ya, makan. silakan saudara Petrus, pendek terus otaknya, silakan. Mana dalil
Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk dibunuh bagi orang pagan Kristen. Silakan. Hah? Tidak Mana ada. dalil? Bukan, mengutus anaknya itu ada dalilnya. Tetapi Dia mengutus mengutus Yesus, memang Yesus itu utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan kau kenal sebagai korban berhala, jangan kau kenal sebagai anak dewa, jangan kau kenal sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan, hai kalian, hidup kekal bisa kamu peroleh apabila kau mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai korban dewa Molok. Paham? Yohanes 17 nomor 3. Nah, Kristen ini tampil beda. Otak kepalanya besar, otaknya menciut, mengecil. Pertanyaannya muncul, kepada siapa Yesus anak orang kalian persembahkan menurut iman kalian? Kepada Elohim Tuhannya Yahudi mustahile. Karena Imamat 8, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa. Oke, nah sekarang Anda memfitnah kemudian Tuhannya Yahudi mengutus rasulnya untuk mati demi menebus dosa-dosa para penganut paganisme Romawi, Yunani, Karisteng. Pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut siapa? Roma 10 nomor 9 itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Tulisan siapa? Itu Roma 10 nomor 9. Apabila kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kau tanya mana dalilnya? Itu ditunjukkan dalil. Iya, setelah muncul dalil, saya tanya, dalil ini ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Cara setan itu menyesatkan kayak gitu. Itu ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Saya tanya, Roma 10 nomor 9 yang Anda bacakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya saya tanya, itu ucapan siapa? Kan saya minta mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa orang kafir laknat. Yang saya tanya mana dalilnya? Anda menunjukkan dalil ucapan Paulus. Berarti benarlah kata Yesus, Pauluslah yang menjadi bapakmu dan kamu mau menjadikan keinginan-keinginan bapakmu itu sebagai prosesi keagamaanmu. Berarti Paulus adalah iblis. Betullah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Paulus itu adalah pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ayo. Mau sembuh enggak atau mau sakit terus? Saudara Petrus, Saudara Sedot, mau sembuh atau mau gila terus kayak gini? Yang Kamu gila itu masuk neraka siapa? atau Bang cuma surga? dari tadi yang gila terus. Enggak, saya tanya, ini serius saya nanya. Anda mau gila permanen atau mau sembuh? Saya tidak pernah gila permanen. Oke, Kami kalau Anda tidak pernah gila, tolong Anda uraikan, kitab Roma itu ucapan siapa? Yang satu sudah kelihatan gilanya, itu ucapan Alkitab. Nah, gila dia. Sekarang Saudara Petrus, ya, yang Anda ucapkan dalam Roma 10 itu untuk ucapan siapa? ucapan yang bersaksi kepada Yesus. Aduh, Ini punya kan ada- saudaraku yang kukasihi dan yang kusayangi, sayangi dirimu dari api neraka, Bung. Mumpung masih ada kesempatan. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi mempersembahkan, mengutus anaknya untuk menjadi persembahan tebus dosa bagi orang Roma dan orang Yunani. Saya minta mana dalil Tuhannya? Anda tunjukkan ucapan Paulus. Berarti benarlah kalian ini selama ini menuhankan Paulus. Paulus berbicara tentang Yesus, yang bicara tentang kebenaran tentang Yesus, tidak menuhankan Paulus. Di mana cerita? Bedakan dengan Yesus Yohanes. berkata di dalam Yohanes, Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa, itu yang bersaksi terhadap diri Yesus Kristus. Saya ulang pertanyaannya. Kitab Roma itu isinya itu keinginan siapa?
Keinginan siapa? Ya. Mereka yang Keinginan Roh bersaksi terhadap Kudus. Mulai ngaco. Udahlah bang. Kalau kayaknya Anda sudah susah untuk disembuhkan, ya. mending Sudah agama, susah untuk disembuhkan. agama kami masih waras. Kalau Anda waras, pertanyaan saya harusnya Anda jawab dengan jujur dong. Kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa. Loh, kan Ada Yesus keinginan. mengatakan Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis bapakmu itu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Ya? Keinginan siapa? Tidak keinginan siapa-siapa. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ya Rasul. Selamat siang. Nah, ini memberikan keselamatan kepada Dewa Matahari. Ya, selamatkan siang. Gimana, Bang? Ya, ini bahas masalah apa ini, bro? Nah, ini baru datang, belum tahu masalah. Silakan, mungkin Bang Palopo bisa menjelaskan. Enggak, dari tadi begini, Bang Suma. Dari tadi Anda koar. Karena kau maunya apa, Suma? Sekarang kau maunya apa dengan saya? Ayo kita sama-sama. Kau mau besar-besaran Mike? Ayo, kita sama-sama. Hah? Kau dari tadi koar. Apa tujuan? Tujuanmu apa? Mau bahas Yesus? Yesus itu sekarang sudah di sorga. Kau mau bahas untuk apa? Tidak mempengaruhi kitabnya Kristen. Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Mau koar. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus di surga. Silakan. Yang lain diam, jangan diturunkan. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus di surga, dalilnya di mana? Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Kau tahu Yesus sudah bangkit ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalilnya apa? Lihat proses kebangkitan Yesus. Lihat proses. Tidak usah kau ngoceh. Kau tahu pura-pura bego. Sekarang kau lihat Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalil, saya minta dalilnya Yesus di surga. Mana dalilnya? Jangan kau main mute kalau dengan saya. Bung, Suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu apa? Dari tadi kau keluar ilmu apa yang kau minta? Hah? Ilmu apa? Dalil apa kau meminta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau meminta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus di surga? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke surga pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Alah. Dalilnya di surga. Dalil. Bang Juma. Tunggu Bang, tunggu Saudara Petrus. Ini Saudara Bahari yang mulut. Jangan main mute. Kau kan merasa besar mic-mu. Sekarang kau berhadapan dengan saya. Alah, cuman ngomong doang aja dari tadi ngoceh. Kau dari tadi ngoceh. Kau tidak usah membodohi saya. Tidak usah kau mau capek-capekkan saya. Kau sudah tahu kitabnya ada, ayatnya ada. Kalau aduh, Yesus di surga. Kau sekarang besarkan mic-mu dengan saya. Kalau kau bisa besar dari saya mic-mu. Sekarang besarkan mic-mu lawan saya. Saudara-saudara ini di Indonesia. Jangan ngoceh deh kau. Datanya bang. Sudah, kau baca saja. Dia datang keluar-keluar. Kau baca saja. Saya minta dalilnya Yesus berada di surga. Jangan kau mute saya. Jangan. Mana dalilnya Yesus di surga? Tinggal Anda tunjukkan.
Mana dalil? Gepeng. Mana dalilnya Yesus di surga? Macet. Kalau ada dalilnya Yesus, Bagaimana kamu mute? Jangan kamu mute. ya dalil. Kalau kamu jangan mute. Yesus dalilnya di surga mana? Yesus. Aduh, kasihan sekali kau ini. Suma. Kau sudah gak harus cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Untuk Mana apa? dalilnya? Untuk Tunjukkan apa? Mana Dalilnya Yesus di apa? surga Kamu ada? untuk apa? Dalilnya untuk apa kamu Alah, sekarang kau begini. Malu. Malu apa? Tidak Memang di ada Alkitab Yesus di dikatakan, surga. memang Tidak di ada Alkitab Yesus di dikatakan surga. bahwa Yesus bangkit ke surga, duduk di Tidak sebelah kanan ada Allah yang Bapa. dalilnya Yesus. Aduh, Suma. Saya malas, Suma. Dalil. Balas Suma dengan kau karena kamu mengajak bodoh saya. Mengajak bodoh saya. Sini keluar hadapi saya dengan ilmu pantas. Kau kan congormu juga yang terlalu besar. Ya saya. Aduh. Saatnya Anda buktikan bahwa Yesus di surga itu dalilnya mana? Sudahlah, kau mau pura-pura bego lagi. Jangan kamu pikir saya bodoh. Jangan kamu pikir saya bodoh dengan ayat Mana itu. dalilnya Yesus di surga? Ada nggak? Kalau ada dalilnya Yesus di surga dalam original teks kamu, saya Kamu minta original teks lagi kan? Kamu minta original teks lagi kan? Makanya jadi percuma. Masker. Makanya percuma. Kamu dikasih dalil, percuma. Percuma kamu dikasih dalil, kamu bengkok-bengkokan. Jadi percuma. Jadi saya malas. Itu watakmu. Dan saya buka masker. Kalau Anda bisa menunjukkan original teksnya bahwa Yesus itu ada di surga, ada nggak? Ada nggak? Watakmu sudah begitu. Kalau dikasih dalil, bengkok-bengkok lagi. Mana dalilnya? Jadi susah, jadi percuma. Teksnya mana? Original teks. Jadi percuma. Original. Saya sudah tahu maksud kau. Akan larinya ke situ original teks. Saya Sekarang buka kamu kamera tanpa masker. Kalau Anda bisa menunjukkan original teks bahasa Yunani. kau pasti minta original teks kan? Saya sudah tahu itu maksudmu semua. Kau selalu minta original teks. Kau selalu minta original teks. Iya, kau kan begitu bentuknya juga pasti minta original teks. Makanya nggak mungkin saya mau liatin. Saya liatin kau juga kau nggak percaya. Kau selalu minta original teks. Ini kelakuanmu ini semua sudah saya tahu dari dulu. Jadi untuk apa saya lihatkan dalilnya? Kau selalu akan lari ke original teks. Kau akan selalu lari ke original teks. Ini mangga atau dulu? Ini mangga. Saya sudah tahu maksud. Ini mangga atau durian? Bahar. Jadi untuk apa? Untuk apa saya liatin? Kau selalu diliatin begitu? Kau selalu minta original teks. Ini Makanya untuk apa saya liatin? Kalau orang Kristen ditanya, ini pepaya mas. Sekarang begini Suma, kalau kau serius Suma, Yesus di surga. Sekarang begini Suma, mau buka maskermu, kita face to face. Ayo, buka kameramu. Buka maskermu. Saya buka saya. Saya buka kamera. Jangan kau bodohi saya. Kau dulu buka maskermu. Buka kamera. Buka maskermu. Buka kamera. Buka maskermu. Kalau buka kamera gampang. Suma. Buka kamera gampang. Kamera saya buka. Udahlah ya. Kamu tidak. Ayo. Sekarang kau buka maskermu. Buka maskermu, kita open kamera. Coba. Buka kameramu. Aduh, kalau kamera apa sih Suma kalau kamera? Kamera apa? Aduh, sebentar. Kamera apa yang kau lihat? Ini dulu. Ada pelanggaran ini, pelanggaran. Kamera. Pelanggaran. Kamera apa yang kau melihat? Sekarang buka maskermu. Udah, saya buka. Apa? Kau mau bagaimana dengan saya? Kita face. Bahar, dibuka kamera. Kita face to face. Udah, dibuka kamera. Tanya dulu Suma kalau mau. Udah, kamera buka. Saya udah undang itu. Ngomong melulu kayak mesin Ngomong robot. melulu kayak mama. Tak percaya kamu bisa waras. Katanya si Suma Pastikan. suruh dulu Suma buka kamera. Suruh buka maskernya. Anak, ini apa? Buka maskermu Suma. Ini apa? Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Nah, ini mangga. Hari ini saya tantang kau buka maskermu.
Anak-anak, Buka maskermu. anak-anak. Buka maskermu. Kau jangan ngoceh terus. Buka maskermu. Udah. Daripada Buka kamera. Buka maskermu. Sudah buka dulu buka dulu maskernya. Kristen menjawab. Buka dulu maskernya dia. Pak Guru. Buka dulu maskermu semua. Jangan kau ngoceh aja terus. Orang Kristen Buka maskermu. Maskermu buka. Itu sandal Pak Guru. Maskermu buka. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Kau buka maskermu. Ke surga. Buka maskermu. Yesusnya ke langit. Buka maskermu. Buka maskermu. Yesus Buka maskermu. ke surga. Apakah gigimu ompong? Kau malu gigimu ompong? Yesus ke langit dibilang. Buka maskermu. Buka. Apakah kau malu gigimu ompong Suma? Weh Suma. Gigimu ompong itu biasa. Tidak usah kau takut. Tidak usah kau malu. Kalau gigimu ompong tidak usah kau malu. Kau cuma ngoceh aja. Suka. Kerasukan apa kau? Kau dari dulu ngomongin kayak gitu. Kau sekarang mau apa? Kau ciut dengan saya. Kau bilang mic-mu besar. Sekarang kau tantang mic saya. Kau bilang kau paling besar mic-mu. Paling besar. Tenang. Kau bilang paling besar telurmu. Sebentar lagi ini rumah akan rungkat. Kau dengar saya. Turunkan saya dulu, habis itu naikkan lagi. Ini akan rungkat ini room. Saya lihat saja sebentar ini akan rungkat ini room. Bahar, kau nggak usah banyak ngomong, open cam langsung, ya kan? Baru berdebat. Jadi kalau kau punya Turunkan burung, saya, Bang. open cam. Bahar, kalau kau punya burung, open cam. Tapi Deng, kena ke peringatan tadi. Iya, kasih turun dulu baru naik lagi. Oh iya, oke, siap. Ternyata si nggak punya burung, makanya nggak berani open cam, ya kan? Nggak ada burungnya, makanya nggak berani open cam. Tenang. Tantrum. Penyembah dewa Molok, kecang-kecang dia. Iya, Waalaikumsalam. Tenang. Kau kepala saya mirip ya. Panas ya 50 PK ya. Ngata-ngatai Bang Zuma yang pakai masker, dia sendiri malu sama mukanya. Kampret. Enggak, saya cuma minta dalilnya Yesus ke surga, ternyata enggak ada dalilnya. Berat. Semprot air aja. Ya, mohon maaf ya teman-teman, materi Dewa Molok saya ambil alih tadi. Yang pasti Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan, prospero. Nah, itu aja dulu. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Nah, tadi dikatakan yang menyalib Yesus itu dosa. Berarti pahlawan. Bang Zuma. Ya, silakan. Bang, Yesus itu dijadikan tumbal, Bang, penebusan dosa. Yes. Bukan kita yang ngomong, Pandito yang ngomong, Pandito Esra Soru yang ngomong Yesus itu menjadi tumbal penebusan dosa. Pandito yang ngomong, bukan kita. Terus kenapa? Kan akhirnya masuk surga, kalian masuk neraka, gimana sih? Matius 7 nomor 22 23, orang yang menyembah Yesus itu masuk kemana rupanya? Coba Anda baca. Coba bunyikan. Silakan teman bacakan. Saya lagi makan mangga rasa durian. Matius 7:23 ya. Matius 7:23 ya. Mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin.
Amin. Kencengan dulu. Pada tap, waktu tap, itulah. teman-teman. Tap dulu teman-teman. Oh, iya. Tap dulu. Di tap dulu. Iya, Kroyok ya, tap-tapnya dikeroyok. Iya, ini. Tolong ya Aduh, teman-teman mulai di follow kelap dulu ini. semua akun yang di bawah di atas ya, di follow dulu semua akun teman-teman, di follow dulu. Iya. Oh Ini ya, ada follow ya. warungnya kok begini Bang Palo Pola. Teman-teman di bawah bantu kopi dulu ya. Kopi. Tap layar dulu. Donat bukan kopi. Donat. Cupang. Iya, kalau nggak paus nggak apa-apa lah, cupang nggak apa-apa lah, ikan sapu-sapu boleh. Ya. Yang lain. Ya, tuh silakan tuh. Bang Pais kalau mau ketawa sekali aja ya. Nah, yang lempar donat boleh ketawa, boleh guling-guling ya, di comberan juga boleh nggak apa-apa. Tenang. Oke, terus Oke. di follow ya teman-teman ya, akun di atas ya. Goyang ya, Iya, 2 di-follow kali lah, udah keluar teman-teman. aplikasi ini 2 kali. Kencang tembakan Roma ini dari bawah nih. Waduh, tombak yang melayang, tombak sama batu batas potong ya. Iya. Kalau bisa WL-nya ya. Iya. Kerampok lu mah. Bendahara di bawah diam baik bendahara Ustazah Tungtung. Iya, Ustazah Tungtung gimana ini? Catat itu yang belum ngasih itu catat, beh. Ya dilanjut dulu. Siapa Bang Erwin atau Romo tentang ini panas ya, Oten Dewa Monolog ini ya, panas benar itu. Panas. Aduh, kelojotan nih ternyata. Aduh, nggak tahu Terima nih kasih kayak atas cuacanya koinnya. kayak bagaimana ya. Terima kasih atas koinnya. Iya. Yang Tadi yang lulusan belum dibacakan STT. tadi di Matius, Bang Paul, siapa tadi minta ini. Oh baik, Matius 7 nomor 23 ya teman-teman. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Itu Amin. nggak satu komando, sekali lagi, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, ya oke, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, titik 2. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kersek. Lah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, lanjut. Siapakah pembuat kejahatan itu? Kerseng.